semua. Perkenalkan, nama saya Alusia Frasienda Rulan Hale, bisa dipanggil Ayu, dengan nomor induk mahasiswa 1913 010037, kelas Budidaya Perairan A, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perhitungan ANOVA rancangan bujur sangkar atau RWSL 2 faktor secara manual. Oke, selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi RWSL atau rancangan bujur sangkar Latin 2 faktor dari mata kuliah rancangan percobaan. Dalam penghitungan ini saya menggunakan metode yaitu metode secara manual, di mana studi kasus yang saya ambil yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian pupuk nitrogen dengan dosis yang berbeda yaitu dosis 100 dan 200 dengan varietas gandum yang berbeda yaitu varietas A dan varietas B. Sumber keragaman unit percobaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama kemiringan lahan dan yang kedua yaitu arah mata angin. Di bawah ini merupakan tabel berdasarkan varietas gandum dan dosis pupuk. Terdapat dua dosis, yaitu dosis yang pertama yaitu dosis 100 yang diulang 4 kali, yaitu ulangannya sebanyak 4 dengan varietas A, varietas B. Begitu juga dengan dosis 200 diulang sebanyak 4 kali dengan varietas A dan varietas B, sehingga peluang percobaannya sebanyak 16 kali. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung ANOVA pada RWSL 2 faktor secara manual. Oke, terima kasih. Kita masuk pada langkah perhitungan ANOVA RWSL 2 faktor. Yang pertama yaitu menghitung FK atau faktor koreksi dengan rumus yaitu gala total per ulangan kuadrat yaitu 992 kuadrat diperoleh dari total keseluruhan dikuadratkan kemudian dibagi dengan ulangannya, yaitu diperoleh faktor koreksinya 61,504. Yang kedua yaitu kita menghitung jumlah kuadran. Yang pertama jumlah kuadran total yaitu jumlah keseluruhan dari perlakuan dikurang faktor koreksi yaitu 70 kuadrat ditambah 60 kuadrat diperoleh dari varietas A, 70 kuadrat ditambah 50 kuadrat hingga 60 kuadrat dikurang dengan faktor koreksinya sehingga diperoleh JKT-nya yaitu 7554. Yang berikutnya kita menghitung jumlah kuadran varietas yaitu jumlah varietas A ditambah dengan varietas B dikurang dengan ulangan dibagi dengan ulangan dikurang dengan faktor koreksi sehingga 506 kuadrat ditambah dengan 486 kuadrat diperoleh dari total dari varietas A kuadrat ditambah dengan total dari varietas B kemudian dibagi dengan ulangannya kemudian dikurang dengan faktor koreksi sehingga hasil di sini diperoleh yaitu jumlah kuadran varietas yaitu 25. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadran dosis yaitu sigma dosis A ditambah dengan sigma dosis B dibagi dengan ulangan dikurang faktor koreksi sama dengan 487 kuadrat ditambah dengan 505 kuadrat. Di sini diperoleh dari total dosis A ditambah dengan total dosis B dibagi dengan ulangannya sehingga dikurang faktor koreksi sama dengan hasil dari JKD nya jumlah kuadran dosis yaitu 20,25
Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadran atau jumlah kuadran perlakuan atau JKP, yaitu 235 kuadran ditambah 252 kuadran ditambah 271 kuadran ditambah dengan 234 kuadran. Ini diperoleh dari total dari varietas A, varietas B, varietas dosis yang kedua yaitu A dan kedua yaitu B. Dikuadratkan kemudian dibagi dengan ulangannya dikurang faktor koreksi sehingga JKP di sini diperoleh yaitu 227,5. Oke, kita menghitung jumlah kuadran baris lajur atau baris kolom dengan rumusnya itu JKP jumlah kuadran perlakuan dikurang dengan jumlah kuadran varietas dikurang dengan jumlah kuadran dosis, sehingga hasil yang diperoleh di sini yaitu 182,25. Oke, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadran lajur atau kolom, yaitu dengan 235 kuadran. Ini diperoleh dari lajur kolom A yang pertama, kolom B yang kedua, begitu juga ini. Selanjutnya kemudian dibagi dengan ulangannya yaitu 4 dikurang faktor koreksi, sehingga hasil dari JKL nya yaitu 221,5. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadran baris yaitu 265. 265 ini ditambah dengan 244 kuadran dikuadratkan 2, kemudian dibagi dengan ulangan yaitu 4 dikurang faktor koreksi, sehingga hasil di sini diperoleh JKB-nya yaitu 133,5. Yang terakhir yaitu kita menghitung JKG atau jumlah kuadran galat, yaitu rumusnya jumlah kuadran total dikurang jumlah kuadran lajur dikurang jumlah kuadran baris, yaitu hasil yang diperoleh yaitu JK galatnya 171,5. Pada langkah yang ketiga yaitu menghitung atau mengisi tabel sidik ragam rancangan bujur sangkar Latin 2 faktor dengan sumber keragaman atau SK. Yang pertama yaitu varietas dosis, lajur atau kolom, baris, galat, dan total dengan derajat bebas atau DB. Yang pertama itu DB varietas R-1 karena varietasnya 2 yaitu 2 - 1, sehingga hasil dari DB varietas yaitu 1. Ini berlaku untuk varietas dosis dan varietas dosis. Lajur DB lajur atau DB kolom yaitu R-1 karena ulangannya 4 yaitu 4 - 1, sehingga diperoleh DB kelompoknya DB kolomnya yaitu 3. Ini berlaku untuk derajat bebas baris. Yang berikutnya yaitu galat. Galat di sini yaitu 6 dengan total dari keseluruhan derajat bebas yaitu 15. Kita masuk pada yang berikutnya yaitu jumlah kuadran atau JK. JK dari varietas yaitu 25, JK dosis 20,25, JK atau jumlah kuadran varietas dosis yaitu 182,25, JK dari kolom atau lajur yaitu 221,5, kemudian JK baris yaitu 133,5, JK galat yaitu 171,5, yang terakhir yaitu JK total. JK total di sini yaitu 754. Kemudian kita masuk pada kuadran tengah atau KT. Di sini rumus dari KT sendiri yaitu KT sama dengan JK.
per R kurang 1. Maka KT varietas sama dengan JK varietas dibagi R kurang 1 sehingga hasilnya tetap 25. Ini berlaku untuk KT dosis dan KT varietas dosis. Yang kemudian yaitu kuadran tengah lajur atau kolom. Rumusnya juga sama, yaitu KT sama dengan JK lajur atau kolom dibagi dengan R kurang 1 sehingga hasilnya itu 73,83,3. Yang berikutnya itu KT baris. KT baris sama dengan JK baris per itu dibagi R kurang 1 sehingga diperoleh yaitu 44,5. Begitu juga dengan galat yaitu 28,5583. Oke. Kita masuk pada F hitung. Di sini rumus F hitung yaitu KTP per KT galat sehingga F hitung dari varietas yaitu KTP 25 dibagi dengan 6 sehingga hasilnya yaitu 0,875. Begitu juga dengan barisnya dosis dengan F hitung dosis. Yang berikutnya yaitu F hitung dari varietas dosis, di mana KT dari varietas dosis ini dibagi dengan DB galat 6 sehingga diperoleh yaitu 6,376. Kemudian yaitu F hitung untuk lajur atau kolom yaitu KT dari lajur atau kolom dibagi dengan DB galat yaitu 6 sehingga diperoleh 2,583. Begitu juga dengan F hitung dari baris sendiri. Kemudian rumus dari F tabel di sini yaitu KT perlakuan atau KT varietas per dengan KT galat. Sini KT galatnya yaitu 28,583 sehingga diperoleh F hitungnya itu 599. Begitu juga untuk varietas dosisnya dengan F tabel dari lajur dan baris yaitu rumusnya sama, KT baris atau KT kolom dibagi atau per dengan KT galat. Di sini saya menggunakan F tabel 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan dari percobaan tersebut yaitu nilai F hitung untuk interaksi varietas gandum dengan dosis pupuk yaitu hitung dengan F tabel dinyatakan F lebih kecil dari F tabel. F hitung lebih kecil F tabel, maka hipotesis 0 atau HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara varietas gandum dan dosis pupuk berpengaruh terhadap hasil gandum yang akan diperoleh. Sedangkan untuk pengaruh kemiringan lahan dan arah mata angin atau kolom yaitu ini F hitungnya dinyatakan lebih kecil dari F tabel. Dia lebih kecil dari F tabel 5%, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil gandum yang diperoleh dikarenakan F hitungnya lebih kecil dari F tabel, sehingga terima hipotesis 0 atau HO. Oke. Sehingga sekian penjelasan singkat saya mengenai rancangan bujur sangkar Latin 2 faktor secara manual. Oke, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan saya mengenai materi
Rancangan bujur sangkar Latin 2 faktor secara manual, yaitu perhitungan tabel ANOVA. Mungkin ada kesalahan dalam penulisan maupun penjelasan, mohon dimengerti. Sekian, terima kasih.